Bapa yang kudus, yang bertakhta di kerajaan surga, Amin. kami datang kembali di hadapan Engkau pada pagi hari ini Bapa. Kami mengucapkan syukur atas kehadirat-Mu, atas kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami merasakan urapan-Mu Bapa, kami merasakan kehadiran-Mu Bapa, dan kami ingin tetap merasakan hadirat-Mu sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan luar biasa ke dalam kami, akan melawat kami, akan menginsapkan kami, dan menanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya firman-Mu adalah firman yang hidup, firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ingin berjalan dengan Engkau Bapa. Kami ingin berjalan Engkau Bapa, supaya kami menemukan kebenaran-kebenaran dan menuju kehidupan yang layak dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman-Mu, dan mengurapi anak-anak-Mu semua yang mendengarkannya Bapa, supaya setiap firman tidak akan berlalu begitu saja, tapi firman-Mu akan benar-benar tertanam dan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersyukur dan terima kasih. Dan kami mohon Bapa, supaya kuasa-kuasa yang mengganggu, merintangi ibadah pada pagi hari ini, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini. Yang ada hanya Roh Kudus yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan syukur hamba dan Engkau hanya di dalam nama kami serahkan seperti ini. Saudara-saudara yang percaya pada Tuhan akan mengatakan amin. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ada kemenangan pada pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Karena kita semua sudah dimenangkan oleh Tuhan, dan kita mendapatkan kasih yang sempurna dari Tuhan, dan hidupan kita layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini masih ada firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan menyayangi kita, dan Tuhan memperhatikan kita. Tuhan tidak ingin kita jatuh, Tuhan tidak ingin kita sesat. Tuhan ingin supaya kita semua berjalan dalam kebenaran Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita sekalian. Haleluya. Saudara sekalian, dalam dunia ini ada suatu pepatah, jalan menuju kota Roma, 1001 cara untuk menuju ke kota Roma. Ada juga yang mengatakan 1001 cara untuk jalan ke surga. Itu adalah falsafah orang dunia. Tetapi bagaimana falsafah orang Kristen? Orang Kristen hanya satu jalan ke surga, melalui Tuhan Yesus. Dan itu yang harus kita renungkan, dan itu harus kita pegang, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terus kalian, bahwa kehidupan ini banyak sekali tantangan dan rintangan, dan banyak pikiran-pikiran yang menyesatkan, karena memang itu usaha kuasa gelapan untuk mengalihkan perhatian kita, perhatian manusia untuk datang kepada Tuhan, sehingga banyak hal-hal atau kebudayaan-kebudayaan atau juga pikiran-pikiran yang bisa menyesatkan. Oleh sebab itu, kalau kita tidak memegang firman Tuhan dengan kuat, dengan benar, dan kita akan tersesat, dan kita akan kalah, dan kita akan dihancurkan oleh kuasa kegelapan yang Tuhan ini. Baiklah, mari kita akan dan firman Tuhan. Pagi ini saya membawakan firman Tuhan dengan judul Berjalan Bersama Tuhan. Saudara ingin berjalan bersama Tuhan? Amin. Berarti mengikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kita harus ikut. Seperti dikatakan firman Tuhan, di mana aku berada, kamu juga harus berada. Ini berarti kerinduan Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Kerinduan Tuhan untuk kita selalu dekat dengan kita, dan kerinduan Tuhan untuk selalu mendengar ucapan-ucapan atau doa-doa atau ungkapan-ungkapan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu akan terjadi jikalau anak Tuhan penuh dengan firman Tuhan, karena Tuhan kesukaan kita. Mari kita akan selanjutnya, berjalan bersama Tuhan berarti berjalan dengan iman dan hidup di dalam pimpinan Tuhan Yesus.
Tidak semua orang bisa melakukan ini karena beriman membutuhkan ketaatan dan penyerahan kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Ikut bersama Tuhan berarti berjalan dengan iman dan hidup di dalam Tuhan. Dan juga kita harus taat kepada Tuhan dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Itu yang harus terjadi, yang harus kita ubah, harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Taat itu bagaimana saudara sekalian? Taat itu adalah suatu pengorbanan, mengorbankan maksud diri supaya kita mengikuti jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Itu berarti kita taat kepada Tuhan. Sebagai contoh, saudara lihat Daniel adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang mempunyai jabatan tinggi di dalam suatu negeri, di dalam kerajaan Raja Darius. Di sana dia mendapatkan suatu masalah yang sangat berat, di mana dia seorang diri yang beribadah kepada Tuhan, tetapi lingkungannya adalah orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang ikut dunia. Dalam hal itu dia orang-orang ini punya keinginan supaya Daniel ini harus bisa jatuh karena dia melakukan ibadahnya dengan setia kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mendapatkan masalah yang sangat berat sampai dia harus dimasukkan dalam gua singa. Tetapi Daniel tidak berubah sekalipun. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Komitmen apa yang dia percayai itu yang dia pegang. Bahkan dia rela mati kalau sampai dia dimasukkan dalam gua singa. Benar, dia dimasukkan dalam gua singa. Dan di situ Tuhan campur tangan dan menolong, dan mujizat terjadi karena ketaatannya dia, karena kesungguhannya dia sungguh dalam Tuhan, dan Tuhan melindungi dia tidak sampai dimakan macan, sampai dimakan singa. Nah, ini suatu keadaan yang sangat luar biasa supaya kita tahu bahwa ketaatan itu membutuhkan suatu pengorbanan yang harus dilakukan supaya dia benar-benar taat. Dan penyerahan itu bagaimana? Penyerahan itu berarti kita menyerahkan hidup kita, kehendak kita supaya dikendalikan oleh Tuhan. Kalau kehidupan kita tidak dikendalikan oleh Tuhan, kita akan menjadi orang yang liar, saudara sekalian. Liar bagaimana? Liar bukan liar yang lain, liar itu mengikuti arus dunia. Sekarang ini sudah menjalar tidak karu-karuan. Ya. Kalau kita tidak taat, tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat celaka, saudara sekalian. Bila kita menjadi anak Tuhan, jangan sampai melakukan itu, tetapi kita harus benar-benar menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Dan itu merupakan identitas yang jelas dalam kehidupan orang Kristen. Menjadi orang Kristen harus menunjukkan bahwa saya orang Kristen. Kadang-kadang kita tidak bisa menunjukkan identitas kita karena ada rasa sungkanisme, ya kan? Ada rasa sungkan, waduh nanti dijauhi, nanti saya diejek, nanti saya gak dikancani, berarti saya nanti kesepian. Saudara jangan khawatir, ada Tuhan Yesus yang menemani saudara, dan itu yang menjadi hidup kita, sekalian. Ya. Mari kita akan lihat Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 yang demikian bunyinya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. 23. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Ini adalah suatu contoh, suatu sejarah yang terjadi pada ribuan tahun yang lalu. Tapi sejarah ini merupakan kesaksian yang menjadi pengalaman orang-orang tahun-tahun yang lalu, dan itu menjadi pengalaman dan juga kesaksian bagi kehidupan kita, supaya kita bisa mencontoh kehidupan seorang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Henokh adalah orang yang sangat dekat, orang yang bergaul dengan Allah, dan orang yang sangat menyenangkan Tuhan. Dia berusaha untuk selalu menjalin
hubungan yang indah dengan Tuhan dan mempunyai suatu relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan ini merupakan suatu yang kejadian, suatu peristiwa yang dilakukan oleh Henokh menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Jadi Henokh itu selalu dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya dan selalu merindukan firman Tuhan dalam kehidupannya dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dan akhirnya dia menjadi sahabat Tuhan yang dekat sekali. Saking dekatnya menjadi sahabat, Tuhan tidak rela dia mati, tetapi langsung diangkat dan kuburannya tidak ada. Inilah suatu keadaan, suatu contoh kehidupan yang luar biasa. Kenapa kok Henokh bisa demikian? Karena Henokh punya kerinduan, punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan, dan dia tidak mau melukai hati Tuhan. Dan dia berusaha sebagaimana sekuat tenaga supaya bisa nurut berjalan bersama Tuhan. Dan akhirnya dia diterima. Jadi fokus kepada, berarti kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan memfokuskan sendiri kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain, dan kita mengarahkan kehidupan kita, rohani kita kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak ada usaha untuk mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita akan menjadi orang yang sesat dan orang yang tidak nurut pada Tuhan, dan akhirnya menjadi orang yang memberontak pada Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus tahu bahwa kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Kita akan lihat dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Dan demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saya ulangi lagi, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Apa maksudnya ini? Pengusahanya adalah Bapa, Allah Bapa itu menjadi pengusahanya. Dan pokok anggurnya siapa? Adalah Tuhan Yesus. Dan rantingnya adalah gereja Tuhan. Kita semua adalah ranting-ranting yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan kalau kita menjadi suatu ikatan dalam Tuhan, berarti kita semua orang yang berarti bagi Tuhan. Dan diharapkan kita semua menjadi anak Tuhan itu harus bisa berbuah. Karena ada resiko yang sangat berbahaya, sangat rawan. Kalau ranting-ranting itu tidak berbuah atau tidak membuahkan hasil, ranting itu akan dipotong. Ranting itu kalau tidak melekat pada pokoknya akan mati. Dan ranting-ranting dan juga daun-daun yang dalam pohon itu juga bisa bermasalah. Ada juga daunnya yang kering, yang akhirnya dipotong. Ada juga benalu atau penyakit tanaman yang menempel pada ranting itu, dan akhirnya harus dibersihkan.
Ranting-ranting itu apa? Benalu-benalu itu apa? Penyakit itu apa? Adalah dosa-dosa yang menempel di depan kita. Dosa-dosa yang ada di depan kita. Supaya dosa-dosa di depan kita itu dibersihkan dan disucikan oleh Tuhan. Memang sakit. Kalau penyakit dosa, penyakit yang ada di depan kita digunting oleh Tuhan, itu rasanya sakit sekali. Dan orang yang itu biasanya kaget, tidak kepalang. Loh, kok ternyata saya mengalami seperti ini? Loh, kok saya punya masalah seperti ini? Itu berarti Tuhan sedang memotong ranting-ranting dosa di dalam kehidupan kita supaya bersih, supaya kita bertemu dengan Tuhan dan akhirnya bisa berbuah. Itu yang dirindukan oleh Tuhan. Karena apa? Karena pengusahanya ada Allah sendiri. Tuhan yang tahu pribadi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tahu pribadi anak-anak Tuhan, apakah dia benar atau dia hanya KTP saja atau hanya dia punya hanya topeng saja. Tuhan tahu. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar bersih supaya kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dan akhirnya kita bisa menghasilkan buah. Itu yang dikatakan Tuhan. Karena ada pohon yang rimbun, yang banyak daunnya, cuman rimbun saja, tetapi tidak ada buahnya. Bahkan Pak petani pun kalau lihat buah pohon-pohon yang terlalu rimbun itu, dia tidak senang. Dia akan pohon itu akan ranting-ranting akan dipotong, ditebangi. Dan mana ini carang-carang atau ranting-ranting yang bisa mengeluarkan buah. Dan disitulah pada saat melakukan itu dan akhirnya pohon itu menjadi bersih dan menjadi ranting-ranting yang bisa mengeluarkan buah. Demikianlah kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berarti bagi Tuhan dan bisa berbuah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kerinduan yang Tuhan inginkan. Selanjutnya, hidup harus tinggal di dalam Tuhan, membuat hidup kita berarti. Hidup tinggal di dalamnya dalam Tuhan, membuat hidup kita menjadi berarti. Kenapa demikian? Karena hidup kalau tidak arti di hadapan Tuhan, tidak berguna bagi Tuhan dan tidak ada manfaat bagi Tuhan, Tuhan akan lemparkan semuanya. Tapi kalau ranting-ranting itu bisa diusahakan, bisa diperbaiki, Tuhan akan memberkati dan menyirami dengan kasih-Nya yang luar biasa. Mari kita akan buka dalam Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Nya, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Itu yang diinginkan Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasih-Ku. Dan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam dalam kasih-Ku. Terus sekalian, ini suatu firman yang sangat luar biasa yang menguatkan kita. Kita akan hidup di dalam Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam Tuhan, itu berarti kita hidup di dalam keluarga Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam pengawasan Tuhan. Dan kehidupan kita dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan supaya kehidupan kita aman. Karena apa? Karena kita orang-orang yang taat dan mau menjalankan perintah Tuhan dan mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang dilaksanakan dalam kehidupan kita. Terus kalian, hidup dalam Tuhan itu merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena hidup dalam Tuhan ada jaminan. Ada jaminan. Jaminan apa? Pertama adalah keselamatan hidup. Kalau kita dalam Tuhan ada jaminan itu, berarti kita sudah terbebas dari semuanya. Sudah menang dari segalanya. Dan sudah menjadi kepastian kehidupan kita bahwa saya hidup dalam Tuhan, jaminannya adalah keselamatan kehidupan kita. Tinggal yang lainnya. Dan saudara sekalian, kalau kita hidup dalam Tuhan, itu akan mengalami kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan adalah sifat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Kasih itu tinggal dalam kehidupan kita. Kasih itu bisa mengikat kita dengan Tuhan. Dan kasih itu bisa mengikat kita dengan saudara yang lain. Dan kasih itu bisa mengikat dengan relasi kita. Dan kalau kita punya relasi dan hubungan yang baik dengan Allah, kita berarti satu keluarga dengan Allah. Saudara, kasih itu apa saudara kalian? Kasih dalam firman Tuhan itu, kasih adalah murah hati. Kasih adalah panjang sabar. Mari kita akan buka di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4. Dikatakan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu.
Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Terakhir, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, basroh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih itu sungguh luar biasa. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita nurut dengan Tuhan, maka kita akan ketularan sifatnya Tuhan. Kita akan mewarisi sifatnya Tuhan, yaitu apa? Sifat kasih dalam diri kita. Dan itu merupakan suatu sifat yang menjadi kebanggaan orang Kristen. Dan dunia boleh melihat orang Kristen itu ternyata punya kasih yang luar biasa. Dia apa-apa, dia orang Kristen itu tidak membalas. Saudara boleh melihat peristiwa-peristiwa yang sungguh luar biasa. Ada gereja dibakar, tapi orang Kristen dia tidak melakukan pembalasan, iya kan? Ada orang Kristen yang dianiaya atau mau beribadah tidak boleh, orang Kristen tidak melawan, cuma berargumentasi. Ini suatu kasih yang luar biasa. Saudara melihat sekarang ada peristiwa lagi, Alkitab ditaruh di belakang. Pembalasan bukan kita, tetapi Tuhan. Ini bentuk kasih yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang Kristen, mewarisi sifat-sifat Allah, sungguh luar biasa. Hubungan kita dengan orang lain menjadi sempurna, menjadi baik karena Tuhan memberikan kasihnya kepada kita. Saudara sekalian, itulah yang terjadi dalam kehidupan. Dan yang kedua, Henoh orang yang saleh dan selalu mencari Allah dengan doa. Henoh orang yang saleh dan selalu mencari dengan doa. Henoh menjadi sahabat Allah, menjadi teman Allah karena dia suka berdoa. Karena dia ingin selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Henoh ingin tahu isi hati Tuhan. Dan Henoh ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemurahan hatinya, menyatakan isi hatinya kepada Henoh, sehingga dia menjadi sahabat yang sangat karib. Dan kalau kita menjadi orang yang disenangi Tuhan dan kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan, luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa di kehidupan kita. Karena Tuhan sungguh luar biasa. Ciri orang yang saleh itu bagaimana sekalian? Ciri orang saleh itu adalah suka bergaul dan mengutamakan Tuhan. Orang yang saleh di depan Tuhan itulah orang yang sangat dekat dengan Tuhan, dan orang yang nurut dengan Tuhan itu orang yang saleh. Bukan orang saleh itu bentukan oleh manusia atau diangkat oleh manusia, tetapi orang saleh yang di sini adalah orang saleh yang diangkat oleh Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu orang yang saleh. Saudara melihat kalau di luar atau di masyarakat ada orang saleh yang berjalan menuju ke tempat ibadahnya dengan membawa tangannya begini. Ya, itu bisa orang melihat, waduh, orang itu benar-benar saleh. Orang itu benar-benar dekat dengan Tuhan. Orang itu benar-benar rajin. Orang itu pasti masuk surga. Itu menurut pandangan dunia. Tapi kita tidak tahu isi hatinya bagaimana. Sedangkan Tuhan itu melihat sampai ke dalam hati kita. Sekalipun dia berjalan biasa, pakai celana pendek, berdoa juga diterima oleh Tuhan, juga berkenan kepada Tuhan. Doa-doanya juga didengar oleh Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang istimewa karena kita menjadi orang-orang yang saleh kepada Tuhan dan orang yang benar kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita selalu mengadakan persekutuan dengan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itu berkenan kepada Tuhan.
Kita akan buka di dalam Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23 bagaimana bunyinya? Matius 14 ayat 23 bunyinya, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi kesukaan Tuhan Yesus adalah dia berkomunikasi dengan Tuhan, suka berdoa. Bahkan dia menyendiri, ya, di dalam kesibukannya yang sangat luar biasa. Dia masih dan selalu menyempatkan diri untuk datang kepada Bapa, untuk berkomunikasi, untuk berbicara kepada Bapa. Sebagai suatu apa? Sebagai suatu keinginan untuk Tuhan memberikan kekuatan, Allah Bapa memberikan kekuatan dan dukungan dalam pelayanannya di dalam dunia ini untuk memberitakan Injil. Terus kalian, kita melakukan ini berarti kita mengutamakan Tuhan. Ciri-ciri orang saleh itu bisa seperti itu. Jadi mengutamakan Tuhan lebih dulu. Dia mengadakan doa kepada Tuhan. Memang doa itu berat, saudara. Berat. Kalau nggak biasa, berat. Yang biasa pun merasa berat. Karena apa? Konsentrasi penuh kepada Tuhan. Mengalahkan semua keinginan dagingan kita. Mengalahkan semua keinginan dunia. Dan juga menekan emosi kita dan kehendak kita. Kita datang ke Tuhan dengan menyerahkan hidup kita sujud kepada Tuhan dan merendahkan hati kita dan menghilangkan semua pikiran kita supaya kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya senang dengan ayat yang disampaikan Bu Ari itu, ayat 1 Tesalonika sebenarnya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di situ salah yang nulis. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yaitu tetap berdoa. Berarti ini menjadi kebiasaan, menjadi komitmen sebagai anak Tuhan supaya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Dan itu hasilnya sangat luar biasa. Kita bisa kuat, kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan karena kita selalu berdoa. Jadi orang yang ciri-ciri orang yang saleh adalah dia senang berdoa. Dan orang yang suka berdoa adalah orang yang ingin berjalan bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berjalan sama Tuhan akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa karena Tuhan mengasihi kita. Kemudian Tuhan juga menguduskan kita karena Tuhan sudah menguduskan kita. Kita akan lihat di dalam Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7 dikatakan, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dijadikan orang kudus. Karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Orang-orang Roma yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidupannya melakukan firman Tuhan, menjadi orang-orang yang punya identitas yang kuat untuk menjadi anak Tuhan, dan akhirnya dia mendapatkan kasih dari Tuhan untuk dijadikan orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus ini mendapatkan perhatian yang lebih utama daripada yang lain yang diperhatikan oleh Tuhan. Saya yakin kita semua sudah dikuduskan oleh Tuhan, sudah disucikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusan kita. Jangan sampai kita terikut dengan keadaan-keadaan dunia, supaya kita tidak tercemar kehidupan kita. Kalau kita tercemar, kita tidak akan mendapatkan kebenaran dan kita tidak akan berkenan kepada Tuhan. Jadi orang yang kudus benar-benar dijaga kekudusannya. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengikuti kebenaran dari Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, doa, dan juga merenungkan firman Tuhan, dan juga melakukan apa yang diminta oleh Tuhan, dan itu merupakan suatu berkat yang luar biasa. Ulangan 20 ayat 4. Ulangan 20 ayat 4. Ulangan 20 ayat 4 katakan, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepada kamu. Tuhan mengatakan, jangan takut. Allahmu berjalan dengan engkau, mengikuti engkau dan berperang untuk engkau supaya engkau menang. Terus kalian, ini adalah suatu keadaan yang luar biasa. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan bersama kita, ikut menyertai kita. Jikalau kita mengalami masalah, jikalau kita mengalami tantangan, jikalau kita ada persoalan,
Tuhan menyertai kita dan Tuhan ikut menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Oleh sebab itu jangan takut, katakan jangan takut, Tuhan ikut berperang. Jikalau saudara mengalami tantangan-tantangan yang berat dalam kehidupan ini, jangan mundur, jangan berputus asa, jangan tawar hati. Ingat, Tuhan menyertai kita untuk menjadi seorang pemenang. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Inilah suatu keuntungan yang luar biasa sebagai anak Tuhan. Kita selalu disertai oleh Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus mengejar kesalehan dan menguduskan diri, karena apa yang sudah dikuduskan itulah yang kita kudus. Terima kasih. Yang ketiga, sudah lihat. Yang ketiga adalah mau dipimpin oleh Roh. Mau dipimpin oleh Roh. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti dia hidup di dalam Roh. Orang yang hidup dalam Roh adalah orang yang sangat berada dengan Tuhan. Kenapa demikian? Hiduplah oleh Roh. Itu apa yang berada Tuhan. Kita akan buka di dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Inilah yang Tuhan inginkan, supaya kita hidup di dalam Roh, maka kamu tidak akan menuruti daging. Ini benar-benar ditekankan kepada kita, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak beralih, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Karena keinginan daging itulah keinginan dosa. Karena daging sudah dikutuk oleh Tuhan dengan hukuman dosa. Jikalau kita hidup daging, berarti kita hidup di dalam dosa. Kalau kita hidup dalam Roh, kita hidup di dalam kebenaran Allah. Karena kita menuruti apa yang dikatakan oleh Roh. Terus kalian, hidup seperti ini adalah memang membutuhkan suatu pengorbanan. Suatu pengorbanan, suatu pilah-pilah dalam kehidupannya. Oh, ini hidup dalam Tuhan. Oh, ini hidup menurut firman Tuhan. Ini hidup menurut dunia. Ini hidup yang tidak menurut Tuhan. Terus kalian, sebagai contoh, ini ada pelayan Tuhan atau orang Kristen, pelayan Tuhan yang aktif di gereja. Ini terjadi di Indonesia Timur. Mungkin ya golongannya Pak Nelis sana ya, orang Timur sana ya. Orang Timur. Dia itu menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dan juga melayani Tuhan. Kemudian dia melayani di tempat lain, di suatu daerah atau daerah lain. Nah, dia sering ke tempat itu. Dia juga sering berkhotbah, dia sering melayani Tuhan, dia mendoakan. Lama-lama dia sering ke sana karena apa? Bukan untuk melayani, tapi ketemu dengan pujaan hatinya yang lain. Dan di sana akhirnya tidak tahu apa yang dilakukan. Pada akhirnya keluarga di situ marah dengan keluarganya hamba Tuhan ini. Terjadilah pertengkaran. Karena dia tidak rela anaknya dibuat mainan. Di situ dia melakukan sesuatu yang tidak benar pada Tuhan. Sampai pada akhirnya dia berurusan dengan polisi. Kalau dia sudah berurusan polisi berarti itu pelanggaran berat. Dan setelah polisi, tidak sampai di polisi, diteruskan ke pengadilan. Jaksa itu yang menangani. Dan dia bilang, kamu, jaksa tidak tahu semua sejarah kehidupannya. Kemudian dia, kamu itu pelayan Tuhan. Iya Pak. Kamu melakukan ini kenapa? Kegilapan saya Pak. Kamu tahu benar firman Tuhan? Tahu. Kenapa kamu lakukan? Tidak bisa ngomong. Karena dia melakukan seperti itu. Bayangkan, ini anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, membawa firman Tuhan, tetapi kehidupannya masih mengikuti dunia. Jadi firman Tuhan itu hanya menancap di pikiran, bukan di hati. Hanya di pikiran saja. Jadi pikirannya mengerti firman Tuhan, tetapi hatinya masih senang dengan dunia. Ini bisa terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan itu merupakan contoh hidup. Itu saya diceritai oleh seorang teman yang bekerja di
daerah Indonesia Timur. Dan di kampung itu sungguh luar biasa. Kalau hari Senin sampai Jumat itu, waduh, mereka bergembira, mereka bersuka cita, mereka melakukan sesuatu, mabuk-mabukan, dia minum-minuman segala macam itu. Pokoknya meriah sekali dalam Senin sampai Jumat. Hari Sabtu dia menguduskan diri semua. Pintu-pintu ditutup, menguduskan diri semua. Untuk mempersiapkan diri pada hari Minggu untuk ibadah. Itu kebiasaan dia. Jadi melakukan seperti itu supaya dia berkenan kepada Tuhan. Semuanya pakaiannya necis kan, cakep-cakep semua. Putihnya ganteng-ganteng, putihnya cantik-cantik, lakinya ganteng-ganteng semua. Melakukan seperti itu. Saudara sekalian, hebatnya lagi, ibadah luar biasa. Gegap gempita, wah, sukacita luar biasa. Kalau kita mungkin kalah, orang timur itu luar biasa menyembah Tuhan. Minggu ibadah semua, tapi di belakang sudah disiapkan minum-minuman keras. Di sana pesta lagi di sana. Jadi kewajibannya dia sudah dilaksanakan. Sabtu persiapan untuk menguduskan diri untuk ibadah, Minggu ibadah, setelah ibadah selesai kembali lagi untuk acara dunia lagi. Nah, saudara sekalian, ini kita bisa melihat hidup di dalam roh, hidup di dalam dunia. Jadi orang yang kelihatannya rohani belum tentu juga rohani. Karena apa? Karena hatinya belum ke Tuhan. Dan itu menjadi budaya. Saudara sekalian, inilah Tuhan mengatakan, hiduplah oleh roh, jangan mengikuti daging. Ini yang harus kita lakukan supaya kita menjadi anak Tuhan dan identitas kita jelas. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ayat yang terakhir. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau kita bersama Tuhan, kita pasti menang. Walaupun kita ditantang, walaupun kita melihat suatu persoalan hidup yang berat sekalipun, Tuhan tetap bersama kita. Tuhan menyertai kita, dan Tuhan berjanji Tuhan akan menolong kita dan memegang kita dengan tangan kanannya untuk memberi kita kemenangan. Ini sungguh luar biasa. Kesimpulannya, kita yang berjalan bersama Allah terus mengikuti irama Tuhan, berusaha hidup saleh dan selalu meminta petunjuk Tuhan, maka kita akan menemukan hidup yang berarti bagi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita yang berjalan bersama Tuhan atau bersama jalan terus mengikuti irama Tuhan dan berusaha hidup saleh dan selalu meminta petunjuk Tuhan, maka kita akan menemukan hidup yang berkenan, yang berarti bagi Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Saya yakin kita mempunyai komitmen yang sama. Kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan dan ingin hidup dipelihara oleh Tuhan, karena kehidupan kita adalah hidup dalam kebenaran. Puji Tuhan, bila firman Tuhan sampai di sini, dan kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sudah lama kita dengar. Kita nyanyikan lagu Andaikan Ku Harus Berjalan, andaikan harus kupilih dalam kehidupan ini. Mari saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan melakukan ini supaya kita akan menjadi berkat bagi saudara sekalian. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bila anak-anak-Mu mendapat kebenaran yang sangat luar biasa, mau berjalan bersama Tuhan, selalu mengikut Tuhan dan menyingkirkan perkara dunia dan terus mengikuti jalan Tuhan.